Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nasruddin SHMH selaku dosen mata kuliah pengantar sosiologi dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas satu topik, yaitu perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai pengertian dan teori-teori perubahan sosial. Perubahan sosial di kalangan para sosiolog memiliki pengertian yang berbeda. Berbedanya pengertian perubahan sosial tersebut sebagai konsekuensi dari kekaburan yang sering dialami ahli sosial di dalam memberikan penjelasan tentang ruang lingkup, batasan pengertian, dan aspek-aspek, terutama dalam perubahan sosial tersebut. Sebagai upaya untuk menghindari kesulitan tersebut, maka faktor utama yang paling penting untuk diketahui dan dipahami adalah tentang batas dan pengertian dari perubahan sosial itu sendiri. Adapun pengertian perubahan sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua ada menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh perubahan sosial yang dimaksud adalah terjadinya pengorganisasian buruh dalam masyarakat industri atau kapitalisis. Hal ini menyebabkan perubahan hubungan antara majikan dan para buruh yang kemudian terjadi perubahan juga dalam organisasi politik yang ada dalam perubahan tersebut dan masyarakat. Yang ketiga ada menurut William F. Auburn, perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun non-material, dengan penekanan yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang material terhadap unsur-unsur kebudayaan yang non-material. Untuk selanjutnya ada teori-teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori evolusi. Teori evolusi ini melihat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada pengorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Teori ini berangkat dari pemikiran Herbert Spencer, Emil Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Jika mengambil pemikiran Durkheim, maka dasar perubahan sosial ini adalah perubahan masyarakat dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik yang ditandai dengan adanya pembagian kerja. Solidaritas mekanik ditandai dengan kondisi masyarakat yang masih sederhana, pembagian kerja sederhana, dan masih bersifat kekeluargaan. Solidaritas organik ditandai dengan masyarakat yang lebih modern, lebih cenderung bersifat individualis dan pembagian kerja lebih banyak dan kompleks. Jika mengambil ide Ferdinand Tönnies, maka perubahan sosial merupakan perubahan dari Gemeinschaft menuju Gesellschaft. Gemeinschaft memiliki ciri yang serupa dengan masyarakat solidaritas mekanik Durkheim, di mana masyarakat masih tradisional, dan Gesellschaft serupa dengan masyarakat solidaritas organik yang lebih modern. Berikut adalah beberapa penggolongan teori evolusi. Yang pertama, ada unlinear theories of evolution. Teori ini menganggap masyarakat berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Yang kedua ada universal theories of evolution. Teori ini mengemukakan bahwa perubahan merupakan hal yang linear atau sudah memiliki garisnya sendiri, sehingga perubahan akan melaju ke depan dan tidak akan berulang seperti pada pandangan teori siklus. Contoh dari teori ini adalah masyarakat agrikultural yang berubah menjadi masyarakat merkantilisme. Yang ketiga ada multilinear theories of evolution. Teori ini menekankan pada penelitian tahap-tahap perkembangan evolusi masyarakat. Misalnya, perubahan sistem pencaharian dari berburu ke pertanian atau dari pertanian menuju industri.
Contoh teori evolusi multilinear dapat pula melihat kehidupan masyarakat perkotaan. Yang kedua ada teori fungsional. Salah satu tokoh dari teori fungsional ini adalah Talcott Pearson. Ia melihat bahwa masyarakat seperti layaknya organ tubuh manusia, di mana seperti tubuh yang terdiri dari berbagai organ yang saling berhubungan satu sama lain, maka masyarakat pun mempunyai lembaga-lembaga atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. Pearson menggunakan istilah sistem untuk menggambarkan adanya koordinasi yang harmonis antara bagian. Selain itu, karena organ tubuh mempunyai fungsi masing-masing, maka seperti itu pula lembaga di masyarakat yang melaksanakan tugasnya masing-masing untuk tetap menjaga stabilitas dalam masyarakat. Yang ketiga ada teori konflik. Menurut teori ini, konflik akan muncul ketika masyarakat terbelah menjadi dua kelompok besar, yaitu yang berkuasa dan yang dikuasai. Hasil dari pertentangan antar kelas tersebut akan membentuk suatu revolusi dan memunculkan masyarakat tanpa kelas. Maka, pada kondisi tersebut terjadilah apa yang disebut dengan perubahan sosial. Yang keempat ada teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Ada ungkapan bahwa hidup manusia bagaikan sebuah roda yang berputar. Kadang manusia di atas dalam arti hidupnya makmur, tetapi juga kadang di bawah dalam arti hidupnya tidak makmur atau tidak beruntung. Seperti itulah sebenarnya pola pikir dari teori siklus tersebut. Yang kelima ada teori linear. Menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahap atau titik tertentu. Pandangan ini juga menganggap bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Yang keenam ada teori non-evolusioner. Teori non-evolusioner yang sebenarnya teori ini masih juga menganut ide pokok dari teori evolusi, tetapi beberapa ahli membuat perbaikan atas ide-ide teori evolusioner yang cenderung dalam menganalisis perubahan sosial, menekankan pada pendekatan unlinear, dan teori evolusioner tidak terbukti karena tidak sesuai dengan kenyataan. Teori ini lebih melihat bahwa masyarakat bergerak dari tahap evolusi, tetapi proses tersebut dilihat secara multilinear, artinya bahwa perubahan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun ada kesamaan dengan teori yang sebelumnya, tetapi tidak semua masyarakat berubah dalam arah dan kecepatan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di setiap masyarakat, baik itu masyarakat yang modern ataupun yang tradisional, dari sekian banyak perubahan tersebut, tidak semua dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Ciri-ciri dari perubahan sosial yang pertama adalah terjadi di mana saja. Perubahan sosial ini dapat terjadi dimanapun, mulai dari masyarakat desa sampai dengan masyarakat kota. Namun, tingkat perubahan yang dapat terjadi berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Ciri selanjutnya yang kedua yaitu adalah dilakukan secara sengaja, meski kadang perubahan berlangsung sedemikian rupa secara tidak sengaja. Ciri yang ketiga yaitu berkelanjutan. Perubahan sosial terjadi secara berkelanjutan. Ini menjelaskan bahwa masyarakat selalu berubah, baik itu dengan pola yang lambat maupun dengan pola yang cepat. Ciri lain dari perubahan sosial yang keempat adalah imitatif. Hal ini karena setiap kelompok dalam masyarakat saling memengaruhi. Ciri yang terakhir, yang kelima, adalah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Perubahan sosial dapat terjadi karena aspek material dan imaterial dengan hubungan sebab akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah menonton video kami. Di sini saya Faiz Mulkia Madani ingin menjelaskan mengenai faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, faktor pendorong ini adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ialah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk.
Nah, pengaruh dari bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk ini tidak lain diakibatkan oleh 3 hal, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Kemudian yang kedua adanya penemuan unsur-unsur budaya baru. Nah, proses terjadinya inovasi dengan adanya suatu ide-ide penemuan baru, penemuan-penemuan baru khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Temuan baru ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu, pengetahuan dasar dan bukan untuk pemecahan dalam masyarakat. Nah, uh, inovasi atau penemuan baru ini jika dalam penerapan di masyarakat, pengguna memberikan dampak pembaruan atau perubahan atau terjadinya perubahan-perubahan dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi baru. Nah, kemudian yang ketiga ialah adanya konflik dalam masyarakat. Nah, konflik ini bisa terjadi atau biasanya terjadi diakibatkan oleh kepentingan kelompok satu dengan kepentingan kelompok lain itu berbeda. Kemudian pendapat kelompok satu dengan pendapat kelompok lain itu berbeda. Nah, di situ akan terjadi konflik dalam masyarakat. Nah, konflik ini bisa bersifat terbuka atau bisa bersifat terselubung. Kemudian lanjut kepada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang pertama ini ialah adanya perubahan situasi geografi akibat bencana alam. Nah, karena bencana alam, maka mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah penduduk yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, perubahan struktur, kemudian perubahan stratifikasi sosial, dan bahkan perubahan dalam sistem kekerabatan. Lanjut, yang faktor eksternal kedua adalah adanya invasi dari negara lain. Nah, adanya invasi dari negara lain ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, budaya, bisa bahasa, kemudian adat istiadat dan lain sebagainya itu bisa berubah dikarenakan adanya invasi dari negara lain. Kemudian yang terakhir ialah adanya kontak atau pengaruh budaya asing. Nah, tentu ini sangat banyak sekali di kalangan, bahkan zaman ini pengaruh budaya asing ini sangat benar-benar berperan dalam perubahan sosial. Nah, pengaruh atau intervensi dalam masyarakat yang serba terbuka yang diikuti pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal itu tidak akan dapat dihindari. Pertemuan dua kebudayaan tersebut akan mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya yang pada akhirnya berakibat pada timbulnya budaya dan peradaban baru pula. Terima kasih, saya Faiz Mulki Madani. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambatan. Faktor penghambatan ada 3. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor kemiskinan, yang ketiga faktor budaya tradisional. Faktor alam contohnya seperti letak wilayah yang terisolasi, dan faktor kemiskinan yang itu baik struktural maupun kultural. Faktor budaya tradisional misalnya adat istiadat yang serba kaku dan irasional berserah kepada takdir dan lain-lainnya. Selanjutnya proses perubahan sosial. Mereka yang sulit menerima perubahan sosial umumnya berasal dari generasi tua seperti pemimpin adat atau orang-orang yang hidupnya relatif sudah mapan. Sementara itu mereka yang mudah menerima perubahan umumnya berasal dari generasi muda. Dinamika sosial mereka lebih terbuka dan memiliki kecenderungan berinovasi dengan hal-hal yang baru. Proses perubahan sosial bisa berlangsung dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur sosial budaya seseorang kepada individu kepada individu lainnya. Jika di dalam suatu masyarakat sama seperti antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Proses tersebut bisa berlangsung dengan berbagai cara, di antaranya yang pertama ada pembebasan damai, masuknya unsur-unsur sosial budaya secara luas atau damai. Dan yang kedua ada perembesan paksa melalui kekerasan, masuknya unsur-unsur sosial budaya secara paksa melalui kekerasan. C. Simbiotik, dampak dari masuknya unsur-unsur sosial budaya, di antaranya yang A. Simbiotik mutualistik. Contoh yaitu saling menguntungkan. Yang B adalah simbiotik parasistik,
masyarakat pendatang merugikan masyarakat setempat. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial budaya yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur sosial budaya luar, saling berbaur sedemikian rupa tanpa menghilangkan ciri-ciri yang khas dari masing-masing kebudayaan yang bersangkutan. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial budaya yang terbentuk dari dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang kebudayaan mereka saling berinteraksi sedemikian rupa dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan aslinya. Yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi merupakan proses peredaan ketegangan dalam penyelesaian suatu konflik atau perselisihan. Akomodasi adalah suatu keadaan tenang di mana pihak-pihak yang berkonflik mengadakan upaya-upaya penyesuaian dan peredaan ketegangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Noval dari kelompok 6, ingin membahas tentang contoh perubahan sosial. Banyak sekali contoh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu contoh nyata yang bisa kita lihat adalah cara berkomunikasi. Sebelum masyarakat belum mengenal internet, namun sekarang mereka sudah mengenal dan mengubah cara berkomunikasi setiap orang. Bahkan sekarang ini masyarakat menjadi lebih bergantung kepada internet. Contohnya, sekarang ini masyarakat lebih berkomunikasi secara tertulis lewat aplikasi chatting. Meskipun begitu, perubahan ini memberikan kemudahan berkomunikasi dengan mudah, cepat, praktis, dan hemat. Yang kedua adalah selain contoh tersebut, ada juga contoh-contoh perubahan lain seperti perkembangan zaman akulturasi, evolusi industri, dan sebagainya. Dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Setiap perubahan akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat berupa dampak positif ataupun negatif. Dampak positif sering juga disebut sebagai perubahan yang progres, di mana kehidupan masyarakat akan menjadi lebih dinamis dan integratif. Sementara itu, yang bersifat negatif bisa juga disebut perubahan regres yang berakibat pertentangan ke arah disintegratif. Satu dampak positif yang mungkin timbul diantaranya: A. Perbaikan di bidang pendidikan. B. Perubahan di bidang teknologi. C. Perubahan di bidang industrialisasi. Kedua, dampak negatif. A. Kondisi disintegratif. Perubahan sosial kadang menimbulkan ketidakseimbangan yang disebabkan oleh kesenjangan aspek tertentu dalam masyarakat, yang kemudian memunculkan kondisi disintegrasi struktur masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1. Pengaruh perubahan yang terlalu cepat. 2. Tidak berfungsinya lembaga-lembaga pemerintahan. 3. Kesenjangan dalam pelaksanaan industrialisasi. Jadi, kesimpulannya adalah perubahan sosial merupakan gejala pergeseran atau pergantian yang bersifat normal dan universal. Artinya, perubahan itu penting dan pasti terjadi pada masyarakat apapun dan dimanapun sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun faktor yang berasal dari luar masyarakat. Perubahan sosial juga memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif sering juga disebut sebagai perubahan yang progres, di mana kehidupan masyarakat akan menjadi lebih dinamis dan integratif. Sementara itu, yang bersifat negatif bisa juga disebut perubahan regres, yang berakibat pertentangan ke arah disintegratif. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.